Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai sebuah segmen editing video baru, yaitu segmen panduan editing video dengan menggunakan DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini adalah sebuah video editor pro yang bisa digunakan secara gratis tanpa adanya pembatasan dan juga tanpa adanya watermark. Bagi Anda yang ingin menggunakan video editor pro namun Anda tidak ingin membelinya, maka Anda bisa menggunakan DaVinci Resolve ini. Untuk mendapatkan DaVinci Resolve, Anda bisa lihat di dalam kolom deskripsi video ini ada linknya, tinggal Anda download aja. Dan kemudian di dalam segmen perdana ini kita akan mempelajari cara untuk memotong dan membuang bagian video yang tidak diinginkan dengan menggunakan DaVinci Resolve. Bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui cara memotong video dan membuang bagian video yang tidak diinginkan dengan menggunakan DaVinci Resolve, langsung saja simak pada tutorial berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk memotong footage atau memotong bagian video yang tidak diinginkan dengan menggunakan DaVinci Resolve. Bagi Anda yang belum punya DaVinci Resolve, Anda bisa dapatkan di dalam link deskripsi video ini. DaVinci Resolve ini adalah sebuah video editor premium gratis. DaVinci Resolve ini mirip dengan video-video editor modern lainnya, video-video editor profesional lainnya yang bisa Anda gunakan untuk melakukan editing video. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pelajarannya. Kita import footage dulu yang mau dipakai. Kita klik kanan mouse di dalam NoClip Media Pool ini, kemudian kita import media. Di mana kita akan ambil footage, masukkan footage, klik, kemudian di sini ada bacaan frame rate-nya beda ya antara frame rate video dengan frame rate dari project. Anda bisa gunakan change, saya gunakan change saja, dirubah. Kemudian langkah selanjutnya kita klik ke bagian ini ya, kita klik dan kemudian klik kanan mouse dan kemudian klik create new timeline. Oke, create new timeline, diklik, tunggu proses. Kemudian di sini ada timeline, Anda bisa kasih nama timelinenya kalau mau. Ini DaVinci enaknya nanti bisa main banyak timeline ya. Di kesempatan lain kita akan pelajari ini. Sekarang kita gunakan ini dulu saja. Kalau Anda mau ganti namanya boleh, saya tidak ganti nama, tetap timeline 1. Kemudian klik create dan tunggu proses. Nah, seperti ini dia sudah masuk ke dalam timeline. Kita boleh play di sini. Oke, dan kemudian ini adalah panel dari pemotongan atau panel cut di dalam DaVinci. DaVinci ini ada beberapa panel. Yang pertama nih adalah panel media. Di sini klik panel media. Di sini adalah berisikan footage dan timeline. Jadi nanti kalau Anda main banyak footage, banyak timeline, Anda tinggal masuk ke dalam panel media ini untuk mengedit dan lain sebagainya, atau mengambil footage dan sebagainya. Anda bisa lakukan di sini. Kemudian yang kedua di sini adalah panel cut. Panel cut ini adalah untuk menentukan bagian-bagian footage yang mau dipotong. Nih kelebihan DaVinci daripada video editor lainnya, dimana ini sangat memudahkan ketika Anda harus melakukan pemotongan footage yang banyak. Kita akan pelajari nanti sebentar lagi. Kemudian satu lagi ini adalah panel untuk pemotongan atau panel untuk pengeditan, dimana nanti kita akan melakukan pemotongan dan lain sebagainya di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam panel cut dulu. Kemudian di panel cut ini Anda bisa tentukan bagian area yang mau dipotong dengan cara memplay seperti ini, di play. Kalau di play ini kan kalau itu agak agak lama ya, karena kita harus dengerin footage lagi. Tapi kalau Anda tahu area-area yang sudah dipotong, Anda bisa gunakan ini mouse, Anda majukan atau Anda mundurkan seperti ini. Kalau dimundurkan dia maju, kalau dimajukan dia mundur ke awal gitu ya. Oke, ini gerakin aja mouse dan kemudian Anda cari bagian yang mau Anda potong. Oke, di sini ada bagian hitam nih. Kalau Anda lihat di sini adalah bagian footage yang yang benar. Yang ini ada hitam, ini hitam. Yang ini hitam adalah bagian yang salah, bagian yang mau dipotong ceritanya ya. Kemudian di sini bagian benar lagi. Oke, nanti kita akan sambungkan bagian yang benar dengan bagian yang benar itu dan membuang bagian yang salah, yaitu bagian hitam. Oke, kita tentukan area yang mau dipotong dengan menggeser mouse dan kemudian jika sudah dekat seperti ini, kita gunakan mouse di sini untuk geser, untuk mencari area yang pas untuk dipotong.
Oke, di sini. Kemudian jika sudah mendapatkan area yang pas, langkah selanjutnya masuk ke panel pengeditan, klik. Dan kita akan mulai melakukan pengeditan. Kita gunakan yang ini, gambar silet, icon silet diklik. Icon siletnya diklik dan kemudian dekatkan ke kursornya dan kemudian diklik. Oke, itu udah dipotong. Kita sebentar lagi kita lihat. Kita masuk dulu ke dalam panel ini selection, ke dalam mode selection, diklik. Dan kemudian di sini Anda bisa zoom nih, ya kan bisa di zoom nih timelinenya dan kemudian ini bisa digeser dikit. Nah, Anda bisa lihat kan nih, ini udah kepotong, ada bagian pemotongannya. Oke. Ini untuk menzoom timeline ya, untuk menzoom timeline ya, plus minus ya. Oke, ya, jadi Anda ngerti ya cara kerjanya untuk mengatur nanti ketika melakukan pengeditan, ini sangat-sangat penting. Oke, kita kembali lagi ke panel cut di sini. Kemudian kita cari lagi bagian yang mau dipotong, bagian akhirnya itu kan bagian awal. Kemudian kita cari dengan cara geser mouse. Dan kemudian jika sudah dapat seperti ini, tinggal kita tentukan bagian yang tepat untuk untuk pemotongan. Oke, di sini kita masuk ke panel pengeditan dan kemudian kita ambil icon silet dan kemudian kita dekatkan mouse ke situ dan kemudian kita tinggal klik aja nih. Pokoknya kalau dijalanin di belakang sini dia enggak ngaruh nih. Anda bisa lihat di timingnya ya, Anda bisa lihat di timingnya itu nggak bergerak kecuali kalau Anda majukan ke depan ini timingnya bergerak. Oke, dekatkan aja, klik. Dan kemudian kita pilih selection mode dulu, klik. Dan kemudian nih kita geser dikit. Nah, Anda bisa lihat nih udah kepotong kan. Kemudian langkah selanjutnya Anda klik area tengah ini area yang hitam nih ya, area yang salah. Ini kan area benar. Ini benar, ini benar. Ini benar, ini area hitam yang area salahnya. Kemudian diklik area tersebut dan kemudian Anda bisa klik kanan mouse dan klik delete di situ. Delete selected ya, atau Anda gunakan keyboard. Kalau saya pakai keyboard aja, diklik dan kemudian dari keyboard saya klik tombol delete. Klik tombol delete dari keyboard dan Anda sudah berhasil membuang bagian yang tidak diinginkan. Kemudian kita play sebentar untuk melihat hasilnya. Oke, itu sudah berhasil dipotong. Di sini saya masih ada bagian lain yang mau dibuang ya. Kita masuk ke panel pengeditan lagi. Panel pekat, panel pemotongan. Nah, di sini ada bagian hitam sampai di akhir sini nanti ada bagian yang benar sedikit. Oke, saya mau potong di situ bagian hitamnya sama seperti sebelumnya. Saya cari area untuk dipotong dan kemudian saya geser sedikit ya agar dia pas. Oke, kemudian klik di situ, sudah dapat areanya di situ, kemudian masuk ke area pengeditan, panel pengeditan, diklik, dan kemudian tinggal ambil icon guntingnya dan sama seperti sebelumnya kita potong aja, dekatkan dan klik, dan Anda sudah berhasil memotong ya, nih kelihatan, dan kemudian kita balik lagi ke panel cut dan kemudian kita cari area lain yang mau dipotong. Oke, kita tentukan dulu area tepatnya agar pas. Oke, di sini kita masuk lagi ke panel pemotongan di sini atau panel pengeditan. Nah, ini ada kan. Kemudian kita ambil gunting dan kemudian kalau misalkan kurang gede ya ini bisa zoom di sini. Oke. Dekatkan mouse di situ. Dan kemudian kita potong. Dan kemudian kita coba preview ya, selesai sudah. Anda sudah bisa memotong dengan baik menggunakan DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini adalah video editor profesional premium yang bisa digunakan secara gratis. Dia ada dua versi free dan versi pro. Versi free-nya juga kaya akan fitur editing dan setara dengan video editor profesional lainnya. Hanya memang DaVinci ini lebih berat jika dibandingkan dengan VSDC, Olive, Shotcut atau lain sebagainya. Kalau Anda yang punya PC lumayan bagus, lumayan kuat, Anda bisa gunakan DaVinci Resolve ini untuk melakukan editing. Kita akan jumpa kembali dengan panduan-panduan lainnya di DaVinci Resolve video editor.
dengan panduan-panduan lainnya. Dan kalau Anda suka dengan tutorial-tutorial editing seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Begitu sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.